terima kasih saudara, senang sekali saya Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat harian Serambi Indonesia di dalam headline-nya. Dan untuk headline hari ini, Serambi Indonesia mengangkat isu mengenai Derby Aceh Ricuh. Atas mengapa kemudian kericuhan ini bisa terjadi, langsung saja kita perbincangkan bersama dengan Bung Zainal Arifin M. Nur, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Bung Zainal, selamat sore. Selamat sore, Nana. Baik, bagaimana sebenarnya, apa latar belakang mungkin untuk pertama sekali berita ini kita akan uji headline? Ya, Nana ya, ini pertandingannya pada Sabtu malam ya, berarti itu adalah malam Minggu. Ini adalah pertandingan penentuan antara dua tim Aceh untuk menentukan klasemen akhir ya dalam kompetisi sehingga mereka bisa maju ke divisi utama nantinya ketika digelar. Ada Persiraja dengan PSBL Langsa. Jadi ada dua tim. Seandainya PSBL Langsa bisa menang dari Persiraja, mereka yang lebih dulu akan lolos ya bersama Persiraja, akan mendampingi Persiraja lolos. Bisa mereka di klasmen di nomor 2 atau runner up ya. Jadi di klasmen ini terlihat sekarang hasil akhirnya adalah Persiraja di atas, kemudian ada PSPS Pekanbaru, kemudian PSMS Medan dan PSBL Langsa. Jadi yang lolos ini 3 tim. Langsa nggak lolos karena mereka kalah. Nah ini kemudian menjadi pusat perhatian para pecinta olahraga ya, ketika Persiraja kemudian tidak memberi peluang kepada PSMS, dianggap seperti itu ya. Bagi orang-orang yang mencintai tim Langsa mungkin menganggap bahwa Persiraja itu tidak memberi peluang kepada PSBL untuk ikut lolos bersama Persiraja. Tapi bagi pelatih Persiraja, bagi pemain Persiraja, mereka juga bermain secara profesional. Artinya nggak mungkin harus memberi angin atau bermain sepak bola sabun ya, kemudian yang bisa meloloskan Langsa. Mereka menganggap Langsa ya harus berjuang juga untuk benar-benar berjuang sehingga bisa mengalahkan Persiraja dan mereka bisa lolos. Nah, Persiraja sebenarnya juga sudah memberi angin menurut mereka, menurut pelatih Persiraja, dengan menurunkan sebagian pemain-pemain cadangan, bukan pemain inti yang biasa mereka turunkan. Nah, kemudian persoalan selalu di olahraga itu selalu dipicu oleh masalah wasit yang tidak profesional. Ya, yang katakanlah kalau tidak profesional mungkin kurang profesional. Nah ketika laga berlangsung sempat pemain PSBL kemudian diberikan kartu kuning ketika terjadi benturan. Nah diberi kartu kuning, si wasit ini seperti nggak tahu bahwa si pemain ini sudah pernah kena kartu kuning sekali ya ketika dalam permainan pada menit 29. Kemudian setelah diberitahu bahwa dia sudah pernah kartu kuning, kemudian baru diberikan kartu merah. Nah ini yang membuat emosi pemain PSBL kemudian tersebut. Karena dipicu oleh wasit, kemudian juga dari pihak Persiraja mungkin dianggap tidak memberikan peluang kepada PSBL sendiri untuk maju ke 16 besar seperti itu. Tapi mereka kayak sepertinya wasit yang lebih mereka sorot ya. Ketika terjadi benturan, beberapa kali benturan, kalau dari sisi PSBL ya mungkin mereka tim yang sedang tertekan, apapun yang dilakukan kan sepertinya agak salah ya, sehingga terjadi benturan antara pemain Persiraja. Mereka menganggap wasit kemudian lebih membela tim pemain Persiraja. Jadi kesalahan-kesalahan ya banyak ya, keputusan wasit yang kemudian merugikan PSBL. Wasit dianggap memihak seperti itu. Seperti itu, mereka menganggap bahwa bukan memihak, wasit artinya tidak profesional. Sehingga kemudian pada menit 80 kemudian pemain PSBL ini terjadi benturan dengan pemain Persiraja dan wasit dilihat meniup peluit padahal bola sedang dikuasai oleh pemain PSBL. Karena ini menurut pemain Langsa ini tidak terjadi pelanggaran, sehingga ini bola sedang menguntungkan PSBL. Ketika masih meniup peluit menghentikan pertandingan, nah kemudian tersulutlah mencapai puncak emosi ya pemain PSBL, pemain Langsa ini kemudian mengejar wasit. Wasit ini melarikan diri. Nah ini cukup aneh juga ya, kemudian memaksa pertandingan terhenti sampai 2 jam, sampai jam 12 malam.
Eh, jadi terjadi tolak tarik antara inspektur pertandingan dengan ofisial PSBL Langsa. Apakah ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan? Tim Langsa meminta supaya ini harus dilanjutkan karena ada sekitar Bagaimana akhir dari pertandingan sendiri, Bu? itu kemenangannya sampai ke Persiraja masih 1-0. Jadi sampai kemudian tidak dilanjutkan lagi pertandingan itu. Karena kericuhan tadi. Karena wasit tidak, mereka minta jaminan keamanan. Kalau kami memimpin lagi melanjutkan pertandingan, sisa pertandingan beberapa menit, 6 sampai 10 menit itu. Nah, kalau misalnya kami masuk lagi, siapa yang jamin keamanan kami gitu kan. Jadi tim PSBL mengatakan bahwa kami sudah menjamin keamanan. Tapi kemudian si wasit dan inspektur pertandingan kemudian tidak mengatakan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan lagi pertandingan. Nah, ini pada akhirnya pengawas pertandingan menghentikan laga ini di depan PSBL bahwa ini sudah dihentikan dan ini nanti biasa akan dibawa ke Komisi Disiplin PSSI bagaimana hasil dari pertandingan ini. Tapi biasanya hasil akhir dari Indonesian Soccer Championship sendiri bagaimana, Bu? Sudah kita dapat hasilnya? ya, yang ini di klasmen akhirnya seperti yang kita turunkan hari ini. PS Pekanbaru dan Iya. PSMS Medan. Iya, yang akan maju ke babak selanjutnya. Nah, ini seandainya Langsa bisa menang dari Persiraja, posisi Persiraja tidak berpengaruh. Mereka tetap sebagai juara pool. Kemudian PSBL yang menjadi runner up-nya, nomor 2-nya. Baik, tapi kemudian jika Persiraja memberikan peluang kepada PSBL Langsa untuk maju ke babak selanjutnya, berarti ada 2 tim Aceh yang lolos ke babak selanjutnya, seperti itu. Apakah langkah seperti ini, seperti akhir ini, sudah langkah yang tepat kemudian dianggap oleh redaksi sendiri? Ya, kalau kita melihat bahwa memang permainan sepak bola seperti itu ya. Mereka kalau misalnya berharap bahwa PSBL kemudian cuma berharap supaya Persiraja memberi peluang Persiraja mengalah kepada mereka sehingga mereka ikut lolos. Ini kan agak sulit diterima mungkin ya di dalam olahraga bahwa nanti juga Persiraja mereka dari PSSI sendiri dari Jakarta sudah menurunkan beberapa pemantau di sini ya, pemantau pertandingan. Nah, kalau seandainya terjadi permainan sabun itu Persiraja bisa kena. Khususnya pelatih Persiraja itu bisa turun lisensinya. Jadi ya otomatis mereka tidak mau mengambil risiko memberikan peluang serta-merta kepada Langsa ya, meskipun sama-sama tim aja. Kita juga, saya yakin Persiraja juga berharap bahwa Langsa juga harusnya lolos bersama-sama Persiraja. Tapi kan tidak mungkin serta-merta diberi. Iya, harusnya itu. Wajah persepak bolaan di Aceh bagaimana, Bu, pasca kericuhan yang terjadi ini? Ya, kita berharap sih ini tidak berlanjut ya, bahwa memang harus sama-sama menganggap bahwa ini memang ya seperti inilah pertandingan yang harus profesional. Harus butuh perjuangan, butuh pembinaan yang cukup bagus ya dari bawah. Langsa juga masih punya peluang yang sangat bagus ke depannya. Mereka juga nanti akan masuk ke divisi utama ya. Kalau kita berharap ini tidak berlanjut nanti ketika pertemuan antara Persiraja dengan PSBL Langsa, ya hal-hal seperti ini dilupakan. Mereka tetap profesional. Kita akan harus melihat contoh dari luar. Nah, itu kepada tim, kepada wasit ya. Karena ini biasanya memang persoalan-persoalan dipicu dari kepemimpinan wasit. Nah, kita menyesalkan ketika wasit memberikan kartu kuning kedua. Dia tidak tahu bahwa si pemain ini sudah 2 kali kartu kuning. Seharusnya hal seperti ini kan tidak terjadi. Kalau misalnya kartu kuning, dia kan nampak kalau misalnya berikan kartu kuning kedua, langsung diikuti kartu merah. Ini tidak. Artinya si wasit tidak tahu bahwa itu dia sudah pernah dapat kartu kuning. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian terjadi, bagaimana dia harusnya melihat bahwa ini sangat menentukan ya, derby seperti ini sangat menentukan dan wasit harus betul-betul profesional untuk memimpin pertandingan gitu, Nana. Baik, terima kasih Bung Zainal untuk waktunya hari ini. Kita masih akan terus menantikan informasi-informasi terbaru dari Seram Indonesia. Terima kasih Bung Zainal. Dan saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.